Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skill komunikasi sekaligus skill menjual Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Masih dari pantai Suluban, Uluwatu, Nusa Dua Bali yang eksotis seperti yang Anda lihat di belakang saya. Izinkan saya kembali bagi untuk Anda semua. Pada video kali ini saya khusus ingin menyapa teman-teman sales yang agen asuransi, sales mobil, distributor MLM, sales rumah, apartemen, serta semua orang yang melakukan aktivitas penjualan barang dan jasa apapun produk Anda. Gimana? Closing prospek, susah apa gampang? Umumnya jawabannya gampang susah. Gampangnya 2 kali, susahnya 1 kali. Jadi lebih banyak gampangnya. Saya punya pengalaman hampir 20 tahun di dunia penjualan. Pernah jadi agen asuransi, distributor MLM, sales pemakaman, direct selling, produk rumah tangga dan vitamin, hingga buka toko, bisnis kuliner, juga fashion, sampai puncaknya membangun perusahaan saya sendiri pada tahun 2013 di bidang training dan coaching untuk pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya kita sebagai orang sales sudah pasti melakukan penjualan, dapat cuan, meningkatkan omset, dan membuat bisnis semakin berkembang. Namun uniknya, untuk bisa melakukan itu semua, kita harus memberikan concern besar kepada customer kita. Dan itu memang harus, karena mereka lah bisnis kita berputar. Izinkan saya berbagi cerita. Beberapa tahun lalu saya buka bisnis minuman kopi dan shake. Kami dagang pakai booth di gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Kalau saya yang iseng jaga boothnya, itu pembeli bisa antri panjang dan penjualan harian kami fantastis. Tapi kenapa ya giliran karyawan saya yang serius jaga booth tiap hari, kok hasilnya beda? Bahkan pernah saya inspeksi mendadak dan melihat dari jarak jauh boothnya sepi. Padahal saya dan dia jual produk dan brand yang sama. Saya juga punya pengalaman yang berbeda. Nah, orang datang jualan asuransi pendidikan, tapi saya nggak closing sama dia, melainkan pada agent yang lain yang datang ke saya belakangan. Kenapa? Karena menurut saya agent yang datang belakangan itu menguasai produk knowledge dan gaya bicaranya meyakinkan hingga saya yakin membeli. Nah, sampai di sini Anda dapat poinnya ya. Dibutuhkan keahlian persuasif untuk membuat prospek Anda closing dan bersedia membayar. Nah, kabar baiknya ini teknik yang bisa dipelajari dan dilatih. Persuasi atau boleh kita sebut mempengaruhi adalah sebuah strategi komunikasi interpersonal. Tapi sebelum saya bahas lebih dalam, saya mau kasih tahu sebuah rahasia. Sebenarnya setiap hari manusia itu melakukan hal-hal yang secara alamiah tidak ingin dilakukan. Tapi karena ada dorongan, inspirasi, bahkan paksaan dari pihak lain, pada akhirnya dia bersedia melakukan hal yang tidak ingin dilakukan. Nah, proses membuat orang lain bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itulah influencing. Atau saya ingin menyebutnya persuasi. Dalam melakukan persuasi, tidak cukup hanya melalui bicara one-on-one atau presentasi sekedarnya, dibutuhkan sebuah ilmu dan strategi agar hasilnya maksimal. Ada setidaknya 9 metode persuasi, tapi pada video ini saya akan khusus membahas rational persuasion. Ini adalah teknik mempengaruhi dengan fakta, data yang akurat, serta argumentasi yang baik. Ini cukup efektif sebab argumen yang dilandasi oleh data dan statistik sulit didebat kusir karena masuk akal. Berbeda dengan sesuatu yang hanya opini. Jadi seseorang dokter misalnya memberikan nasihat kepada perokok berat untuk
tidak merokok. Dia menjelaskan apa efek buruk merokok bagi paru-paru dan penelitian yang membuktikan bahwa para perokok itu lebih rentan menderita penyakit kronis lain. Itu adalah salah satu contoh rational persuasion. Jadi jika Anda ingin mempengaruhi prospek, ya berikan data dan statistik pada mereka. Saya mau cerita zaman masih di bisnis MLM dulu, downline saya datang nih ke saya. Wah Bu, susah ya jalanin bisnis ini. Oh gitu, kenapa? Nggak ada closing, nggak ada penjualan. Saya tanya, kamu udah berapa lama aktif di bisnis ini? 2 bulan. Oh gitu, saya udah 5 tahun di bisnis ini. Ada 100.000 orang di bawah jaringan saya dengan omset 20 miliar. Kamu tahu nggak? Leader-leader yang saya bina dalam jaringan saya di 3 bulan pertama, hanya 30% yang bertahan, 70%-nya berhenti atau hilang tanpa kabar. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak mencari alasan. Padahal 30% yang bertahan itu survive hingga hari ini, punya jaringan bisnis yang besar dan rata-rata penghasilannya di kisaran 50 juta rupiah. Jadi jika sekarang kamu gagal, wajar, kan belum 3 bulan. Percaya saya, jika kamu bertahan melewati 3 bulan, hadir ke pertemuan, baca buku, rutin konsultasi, kamu akan sukses besar. Ini data yang bicara, bukan saya. Kalau emang mau merasa sulit, yuk kita pikirkan sama-sama solusinya. Dan saya akan kamu, namun kamu harus punya mindset bertahan. Jika mau nyerah silahkan, toh hidup adalah pilihan. Tapi data menunjukkan 30% yang bertahan melewati 3 bulan pertamanya akan berhasil 100%. Orang itu langsung, oh iya ya bener, masuk akal juga. Jadi kasih data dan fakta. Dalam rational persuasion ini, urutan penyampaian ide dibalik, bukan dimulai dari what, apa yang saya inginkan, namun dimulai dari why. Alasan-alasan yang didukung oleh data, fakta, dan kejadian yang valid. Lalu how, bagaimana proses terjadi. Oke, contoh, misalnya gini, bos, menjelang akhir tahun, kantor bikin gathering di luar kota yuk, soalnya kantor-kantor lain pada mengadakan juga. Nah, argumen semacam ini nggak rasional. Anda mulai dari what dulu, saya mau bikin family gathering kantor. Why-nya, karena kantor-kantor lain juga bikin. Nah bos, Anda lalu bilang, so what emangnya kalau kantor-kantor lain bikin gathering akhir tahun. Nah kita nggak usah pengeluaran deh, supaya efisiensi kita nggak usah bikin. Nah karena itu, Anda harus bicaranya. Misalnya riset dari tim R&D kita, ternyata kita butuh gathering akhir tahun untuk work engagement karyawan bisa menaik 30% loh. Ini mempersiapkan mereka menghadapi tantangan tahun depan. Gathering juga terbukti efektif memunculkan ide-ide segar dari para karyawan yang selama ini terpendam. Ide-ide ini kita butuhkan untuk inovasi dan improvement di tahun yang baru. Nah, kira-kira mana yang lebih mungkin di-approve, yang pertama atau yang kedua? Sama halnya ketika Anda seorang sales yang berkomunikasi dengan istri Anda. Sayang, menurut kamu misalnya aku bangun relasi dengan pelanggan supaya mereka order sama aku, bagus apa bagus? Oh iya tuh papa sayang. Nah, aku mau izin nih sayang, weekend ini pergi mancing sama Mr. X. Datanya selama ini akan lebih mudah pelanggan closing jika sudah memiliki kedekatan dengan salesnya. Ini big account nih. Jika dia closing bisa nutup order buat setahun mah. Nah dia kan hobinya mancing, so papa rencana bangun relasi sama dia lewat hobinya. Nah alasan itu rasional kan? Selalu mulai dengan why, berikan alasan yang dengan data pendukung, fakta. Hindari bertanya, Pak mau beli produk saya nggak? Kalau dia jawab enggak, selesai Anda. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.